Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Joko Susilo. Sebelumnya, KPK telah melayangkan surat panggilan terkait pemeriksaan Joko sebagai tersangka. Namun, hanya tim kuasa hukumnya yang datang ke gedung KPK. Menurut kuasa hukum Joko Susilo, kedatangan mereka untuk menyampaikan surat kepada penyidik KPK. Isinya, mereka masih menunggu kejelasan dari Mahkamah Agung terkait kewenangan institusi penegak hukum yang berhak menangani kasus simulator SIM. Dengan fatwa dari Mahkamah Agung, kita menunggu apa pendapat dari Mahkamah Agung terhadap permasalahan simulator ini. Siapa yang berwenang? Karena kalau dua institusi melakukan penyidikan, tentu tidak ada kepastian hukum kepada klien kami. Tim kuasa hukum Joko Susilo menilai dalam proses penggeledahan dan penahanan barang bukti yang dilakukan KPK dalam kasus simulator SIM tidak relevan. Joko ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri akhir Juli 2012 lalu. Selain Joko, KPK juga menetapkan Brigjen Polisi Didik Purnomo dan 2 orang dari swasta, Budi Susanto dan Sukoco Bambang sebagai tersangka. Dari Jakarta, Andromeda Mercury, Syamsuddin, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, dengan tadi ada sedikit penjelasan bahwa memang tidak datangnya Joko Susilo atau Pak Irjen Joko Susilo ini juga akhirnya menambah wacana atau akhirnya ada wacana baru nih, Bayu ya? Iya, dan di ujung telepon ini kita sudah terhubung dengan Bapak Andi Hamzah, salah satu pengamat hukum yang ada di Indonesia. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Pak Andi? Ya. Halo, selamat malam ya. Pak Andi. Selamat malam. Baik, Pak Andi, ini kemudian kan muncul wacana kemarin ketika Irjen Joko Susilo tidak datang memenuhi panggilan KPK. Kemudian ada wacana bahwa sebenarnya KPK bisa menggandeng TNI untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap Joko Susilo. Nah, menurut Pak Andi ini urgensinya apa ketika KPK harus menggandeng TNI untuk memanggil paksa Joko Susilo, Pak? Begini, kalau seorang tersangka dipanggil tidak mau datang, itu yang penguasa itu dapat memakai arm bahasa Belandanya atau tangan kuat. Tangan kuat itu tangan fisik ya. Itu bisa minta bantuan pada polisi. Tapi dengan hal ini yang tersangkut adalah polisi, mungkin sulit sekali polisi membantu KPK untuk menangkap polisi. Jadi dimungkinkan meminta bantuan kepada militer. Itu jelas diatur dalam Pasal 413 KUHP. Pasal 413 KUHP mengatakan, komandan tentara yang dimintai bantuan oleh penguasa sipil menolak diancam dengan pidana 4 tahun. Gitu. Oke, tapi Pak Andi, memang sebelumnya kan kita belum juga lihat sejarahnya ini KPK menggandeng TNI dalam hal seperti apakah ini akan cukup ideal begitu Pak Andi? Ya menurut hukum boleh. Bukan masalah ideal atau tidak ideal, menurut hukumnya ya bisa. Oke, Pak Andi sendiri mengamatinya perjalanan dari kasus simulator SIM ini, kan dari pihak dari tim kuasa hukum masih kemudian menunggu nanti hasil dari Mahkamah Agung soal fatwa penanganan ini merupakan bentuk seperti apa yang Pak Andi lihat? Kalau menurut saya dari sudut hukum pidana ya, acara pidana, Mahkamah Agung tidak boleh membuat penafsiran di luar putusan. Jadi putusannya itu kasasi atau PK. Di luar itu tidak boleh dia membuat penafsiran. Dan ada lagi, menurut para pakar hukum pidana yang terkenal ya, bunyi pasal yang jelas tidak boleh ditafsirkan. Jadi kalau bunyi pasalnya sudah jelas sekali, tidak boleh ditafsirkan lagi. Diterima apa adanya seperti itu. Begitu. Pak Andi sedikit kembali ke tadi masalah Joko Susilo yang memang mangkir 2 kali. Apakah memang ketika nanti ketiga kalinya yang tidak datang, ini kan masih diberi kesempatan oleh paling tidak KPK masih menunggu
Meskipun tim kuasa hukum juga punya strategi lain, tapi KPK juga masih menunggu dan optimis bahwa DS ini akan datang. Apakah menurut Pak Anies sendiri ini adalah pengeluaran waktu juga untuk DS begitu? Saya kira tidak boleh aja KPK begitu mengharap supaya panggilannya dipenuhi dengan baik, memberi kesempatan dulu. Kalau tidak ada jalan lain, baru memakai tangan keras, artinya minta bantuan pihak yang bersenjata. Baik. Oke, tahan dulu Pak Andi. Saya mau ke Pak Iskandar Sitompulun ya. Nih, Pak, dengan adanya wacana itu, benar nggak sih sebenarnya TNI ini sudah digandeng oleh KPK untuk memanggil paksa Pak Joko Susilo? Oke, jadi ini kita luruskan nih berita ini ya, kita luruskan. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan apakah sudah digandeng ya. Jadi banyak media itu bertelepon ya kepada saya ya sebagai juru bicara TNI. Menanyakan tentang hal Pak Joko Susilo. TNI dengan tegas ini, ya, dengan tegas. Dan kita sudah diarahkan oleh Panglima TNI, Laksamana Agus. Kita sudah tegas, TNI tidak akan ikut campur dalam hal ini. TNI tidak akan ikut campur dalam hal ini. Kenapa? Undang-undang sudah mengatakan seperti itu. Ya, apalagi kita harus menghargai saudara kita polisi. Kita punya KPK, punya polisi, biarlah ini diselesaikan. Nah, sehingga polemik yang ada ini, menurut saya kita harus hati panas kepala dingin, jangan mau terprovokasi oleh siapapun. Ya, TNI dengan polisi sudah solid kok. Jadi janganlah kita itu diajak berandai-andai ya, menafsirkan semuanya. Tidak. Berarti sampai saat ini memang tidak ada dari pihak KPK yang menghubungi TNI, demikian pula sebaliknya untuk kasus ini. Tidak ada. Jadi sampai saat ini KPK dengan TNI tidak ada kerjasama untuk katakanlah memberi bantuan atau apalagi di media itu ditulis pemanggilan paksa. Ya, Pak Joko Susilo itu tidak ada, itu tidak ada seperti itu. Namun ya inilah di era demokrasi ini kadang-kadang kan berita itu ditulis seperti itu. Oke. Harapan kita jangan sampai sejauh itu. Itu pun tidak ada. Kalau tidak ada kerjasama antara TNI dan KPK, kan sudah ada MOU sebelumnya. Salah satu halnya adalah yang peminjaman rutan itu. Betul. Diaturkah di MOU itu juga soal misalnya KPK meminta bantuan TNI? Tadi undang-undang memperbolehkan, bisa saja dilakukan. Tapi diatur juga nggak Pak di MOU itu? Ya, jadi ini agak menyinggung masalah rutan itu ya. Jadi khusus untuk rutan ini itu hanya meminjamkan penjara itu saja atau tanah itu saja kepada KPK. Ini kita luruskan kepada seluruh masyarakat Indonesia biar tahu, kepada pengamat semuanya. Hanya sebatas itu. Yang mengelola semuanya itu adalah nanti dari KPK. Itu ada SOP mereka sendiri. Kita tidak ikut campur masalah itu. Nah, harapan kita semoga semangat untuk memberantas korupsi ini ya kita didukung gitu loh. Kita didukung. Namun yang tadi saya katakan tidak ikut turut campur kepada pengamanan. Mungkin kita yang menjaga, kita tidak sama sekali. Langsung itu dipisahkan sama sekali. Baik. Ini tolong disampaikanlah kepada semua pengamat kita inilah. Baik, kondisinya itu. Nanti kita akan mendengarkan tanggapan dari Pak Suhari dan Bang Jennifer. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.